Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video ini aku mau bahas ya untuk aplikasi pinjaman online yaitu kredit pintar ya. Untuk resiko telat bayar. Soalnya aku baca ya di kolom komentar ataupun yang DM ke Instagram saya, udah banyak yang nanyain untuk aplikasi kredit pintar. Bang, gimana sih untuk informasi terbaru ya seputar aplikasi pinjaman online? Sebelumnya aku juga udah pernah bahas ya untuk aplikasi kredit pintar di tahun 2020-an ya, untuk gagal bayar di kredit pintar. Dari teman-teman juga banyak yang komentar di situ. Sampai dengan minggu-minggu ini juga makin banyak yang nanyain aplikasi kredit pintar. Maka dari itu aku mau bahas lagi ya, supaya teman-teman lebih jelas lagi ya. Yang belum paham mungkin bisa nyimak videonya. Oke, dari beberapa orang ya yang sharing sama aku sih, untuk keterlambatan di kredit pintar bervariasi ya. Ada yang baru telat, ada yang 2 bulan, 3 bulan. Ada juga yang sharing sama aku itu udah keterlambatan sekitar 300 hari lebih ya, seperti itu. Oke, itu keterlambatan jadi sekitar 1 tahunan ya guys. Oke, ini juga ada SSE di screenshot ya untuk keterlambatannya. Jadi dia keterlambatan 365 hari ya. Denda jatuh temponya itu sekitar 1 jutaan ya, 1 juta lebih. Pinjaman tunai itu 1.395.000 ya, sekian. Wow, berarti ini udah lumayan lama banget ya, udah 365 hari ya. Tapi untuk kredit pintar, untuk legalitasnya ini sudah berizin dan terdaftar di OJK ya guys. Jadi untuk dendanya itu akan berhenti ya. Jadi untuk denda itu maksimal 100% dari pokok pinjaman ya guys. Ini biasanya kalau pinjaman 1.395.000 ya, itu kalau telat 1 hari dendanya itu sekitar 16 ribuan ya, 16 ribu koma ya guys. Dendanya itu lumayan gede ya. Bayangin aja sekarang kalau sehari itu sekitar 16.000 ya, dikalikan sekian hari ya, pastinya gede banget. Makanya buat teman-teman kalau yang belum pernah minjem ke pinjol ya, kalau saran saya sih mendingan jangan ya. Soalnya untuk resikonya misalkan telat, bunganya atau dendanya juga besar ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang sering ditanyakan, Bang, kalau telat bayar di kredit pintar, apakah akan sebar data ya, atau menghubungi nomor di luar kontak darurat? Jadi untuk kredit pintar itu enggak ya, jadi hanya menghubungi ke kontak darurat ataupun nomor-nomor yang kita cantumin di aplikasi ya. Jadi teman-teman ingat-ingat dulu waktu ngajuin pinjaman itu nyantumin nomor siapa aja, seperti itu ya. Biasanya sih kalau untuk pinjol kayak gini biasanya yang diminta itu misalkan nomor keluarga ya, nomor orang tua seperti ayah, ibu, adik ataupun kakak ya, biasanya seperti itu. Jadi untuk terlambat di kredit pintar itu nggak sebar data ya, tetapi hanya menghubungi nomor kontak darurat. Oke, ini aku juga mau kasih contoh ya, untuk penagihan dari kredit pintar ke kontak darurat ya guys. Ini ada contohnya, mau aku bacain ya. Kami dari kredit pintar ya, mohon sampaikan kepada yang terhormat. Ini di sini ada namanya ya guys, tapi aku privasi. Karena nomor ini dijadikan nomor darurat
Untuk pembayaran beliau kami masih tunggu sekarang. Kami sudah mencoba menghubungi beliau dan juga SMS, tapi beliau belum juga dibayarkan. Kami lembur sampai malam menunggu pembayaran beliau. Kami akan terus infokan ke nomor ini jika beliau belum membayarkan juga. Terima kasih sebelumnya. Seperti itu ya. Intinya di sini ya, mohon sampaikan kepada berarti menghubungi kontak darurat ya, misalkan Anda punya utang ya, lalu nomor saya dijadikan kontak darurat. Nah, jadi dari si Kredit Pintar itu menghubungi ke saya, tolong sampaikan kepada saudara A ya, seperti itu, untuk bayarkan tagihannya di Kredit Pintar, seperti itu. Tapi kalau menghubungi nomor di luar kontak darurat sih enggak ya guys, seperti itu. Tapi biasanya ada juga sih misalkan kita telat bayar ya, menghubungi nomor-nomor di luar kontak darurat, tapi biasanya itu nggak nyebutin ya dari pihak aplikasi mana, seperti itu. Banyak sih yang sharing sama saya seperti itu, bang, katanya ada yang menghubungi nomor di luar kontak darurat, tapi nggak nyebutin dari fintech mana ataupun pinjol mana, seperti itu. Oke. Itu ya, jadi buat teman-teman kalau telat bayar di Kredit Pintar itu nggak hubungi nomor di luar kontak darurat ya, jadi hanya menghubungi nomor di dalam ya kontak darurat aja, jadi nggak sebar data ataupun sebagainya ya. Jadi memang untuk penagihan ya, untuk prosedurnya sebenarnya sih udah diatur ya sama AFPI ataupun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ya. Jadi kalau misalkan telat bayar untuk prosedurnya atau aturannya, jadi memang kalau baru telat memang kita diperingati ya, mungkin melalui pesan, email ataupun telepon ya. Tapi kalau memang nggak bayar juga ya, memang dari Kredit Pintar ini punya DC lapangan ya guys. Jadi ada kemungkinan kalau kita telat bayar di Kredit Pintar itu akan dikunjungi ke rumah, seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan nanyain, bang, apa kalau telat bayar akan dikunjungi ke rumah ya. Tapi ini untuk Kredit Pintar ya guys. Untuk aplikasi pinjol kan banyak ya. Kalau untuk sekarang yang update terbaru itu ada sekitar 121 ya. Jadi untuk sekarang sih memang untuk fintech ataupun pinjol itu agak berkurang ya. Jadi untuk sekarang untuk update yang terbarunya di bulan Juli ya kalau nggak salah, itu sekitar 121 fintech ya yang terbaru. Untuk update-nya ini belum keluar lagi, mungkin ntar kalau ada update yang terbaru lagi aku bakalan sampein ya, mungkin ada pengurangan lagi atau enggak, seperti itu. Tapi untuk bulan yang kemarin yang terakhir ya, untuk update yang sekarang yang terbaru itu tinggal 121 ya guys, seperti itu. Oke, yang jelas untuk Kredit Pintar ya, yang nanyain ada DC-nya apa enggak, untuk Kredit Pintar itu punya DC lapangan ya. Jadi ada kemungkinan untuk dikunjungi ke rumah, apalagi yang domisilinya itu di Jabodetabek ya guys, itu memang rawan untuk dikunjungi DC ke rumah ya. Tapi sepengalaman saya ya, untuk dikunjungi DC itu sih kita keterlambatan sekitar 5 bulanan ya, 5 bulan 6 bulan itu baru dikunjungi ya guys. Jadi bukan kita baru telat sebulan atau 1 minggu didatangi ke rumah, itu enggak ya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya, misalkan telat bayar 1 minggu 2 minggu, biasanya memang udah ada ya pesan, Bapak atau Ibu kalau nggak bayar hari ini kami akan menurunkan DC ke rumah. Itu enggak ya, misalkan kita baru telat seminggu 2 minggu itu enggak mungkin untuk berkunjung ke rumah. Yang dikunjungi DC ke rumah itu yang keterlambatan di atas, yang jelas di atas 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan 5 bulan, itu ada kemungkinan untuk dikunjungi ke rumah. Lalu kalau DC mau datang ke rumah itu nggak mungkin ngasih kabar ya guys. Misalkan mau datang nih, Pak ini saya mau datang ke rumah, itu enggak ya.
Biasanya DC kalau mau datang itu tanpa pengetahuan kita ya. Nah, jadi tiba-tiba datang ke rumah seperti itu. Jadi kalau dikasih pesan besok kita mau datang atau hari ini kita mau datang itu kadang nggak datang ya guys. Biasanya DC datang itu nggak ngasih konfirmasi dulu ya, tiba-tiba datang ke rumah seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau yang baru telat bayar 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu nggak dikunjungi ya. Dikunjungi DC itu biasanya keterlambatan di atas 3 bulan, 4 bulan. Itu baru dikunjungi ya. Tapi yang jelas kalau dikunjungi ke rumah sebenarnya sih juga tergantung hoki ya, atau faktor keberuntungan. Jadi nggak semua orang yang telat bayar itu dikunjungi, itu enggak ya guys. Jadi tetap ya ada faktor keberuntungan juga. Kalau kita lagi apes ya memang ada biasanya dikunjungi ke rumah. Atau kalau kita lagi hoki nasibnya bagus nggak dikunjungi ya, seperti itu. Soalnya pengalaman saya dulu juga seperti itu ya. Teman saya nggak dikunjungi, saya didatengin. Berarti kan itu ada faktor keberuntungan juga seperti itu. Tapi yang jelas kalau Anda ditagih, mendingan jelasin aja ya. Kalau memang belum ada dana seperti itu dan sedang diusahakan ya, seperti itu. Kalau saya percaya semua orang punya itikat baik untuk membayar. Nah, tapi berhubung belum ada dana ya, mau gimana lagi, seperti itu. Lebih baik kita jelasin aja kalau memang belum ada dana untuk membayar dan sedang diusahakan ya, seperti itu. Dan juga jangan memberi harapan ya, atau menjanjikan. Menjanjikan dalam arti besok Pak, hari Senin atau tanggal 10 mau saya bayar, itu jangan ya. Mending kita jelasin aja kalau sekarang belum ada uang untuk bayar, lagi nganggur nggak kerja, seperti itu aja ya. Jadi jangan sekali-kali menjanjikan. Kenapa jangan menjanjikan? Soalnya kalau kita menjanjikan misalkan besok hari Senin atau di tanggal sekian, pastinya diteleponin lagi, di SMS-in lagi, atau didatengin lagi, seperti itu. Mending kita jelasin aja belum ada dana, sedang diusahakan, seperti itu. Jangan menjanjikan hari ataupun tanggal ya, seperti itu. Oke, mungkin itu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.